ending kolaborasi saya di 380. Jadi saya itu tumbuh 50K dalam waktu 21 hari. Jadi 50K dalam 21 hari ini ya susah. Menurut saya susah, effortnya luar biasa. Tapi dengan cara kolaborasi kita bisa melakukan itu. Ya, jadi efek pertama adalah brand awareness kita sangat meningkat. Efek kedua direct sales, pasti dapat duit kita. Jadi ini tadi, keset yang harganya 30 juta, keset 30 juta pas di launching itu serame ini, karena efek kolaborasi. Jadi sekarang memang tahunnya kolaborasi untuk menambah value. Ini yang disebut tadi, ini di Amsterdam pas launchingnya Yeezy. Launchingnya Yeezy, minus 2 hari mereka udah nginep panjang di depan toko. Nginep ya, mereka nginep, saking kuatnya output kolaborasi itu. Jadi Adidas sudah kuat, si Kanye West juga sangat kuat, jadi akan seperti ini. Itu bisa kita duplikasi di brand-brand kita, meskipun kita dengan skala yang lebih kecil, di industri yang lebih kecil. Terus membuat kolaborasi, gimana sih? Kolaborasi itu banyak orang-orang, banyak brand-brand lokal, fashion terutama yang kolaborasi, tapi nggak semuanya berhasil. Saya udah selama 4 kali saya kolaborasi, banyak pattern-pattern yang dia lewatin. Contoh nih, ada satu hijab brand dengan follower di atas 1 juta. Depannya H. Terus dia lakukan kolaborasi itu dengan tokoh yang sama, tapi dia cuma melakukannya, menurut dia itu berhasil. 3 tahun yang lalu saya lihat itu berhasil. Dia cuma lakukan, saya kolaborasi dengan ini menjual ini, dan rupanya nggak berhasil. Cara-cara itu udah terlalu old school, nggak laku sekarang. Jadi cara membuat kolaborasi yang baik, setelah pengalaman saya itu ada 3 cara yang mesti dilakukan. Pertama, memilih influencer yang tepat. Ini paling susah. Jadi memilih influencer yang tepat itu nggak cuma kalian lihat, oh itu rame sih, ini followersnya tinggi. Jadi memilih influencer yang tepat itu emang perlu analisa yang sangat mendalam ya, menurut saya ya. Pertama, lihat analisa kualitatifnya dia, kuantitatif, angka-angkanya seperti apa, engagement dia seperti apa, total like ditambah total komen dibagi jumlah followers. Lihat aja di Social Blade, tahu kan? Lihat di Social Blade seberapa sih dia. Banyak yang mereka itu followersnya 500.000, 600.000, 800.000, engagementnya rendah. Jadi influencer dengan engagement 0 sampai dengan 5 itu oke, 5 sampai 10 itu top, di atas 10 itu excellent. Jadi itu survei saya ya, itu parameter saya. Saya punya database besar influencer yang saya lihat dari, pertama kita mesti ngelihat sisi kuantitatif dia. Bener nggak ini followersnya ini bisa bikin crowd yang besar nggak? Tapi sebenarnya itu nggak cukup. Tapi itu entry pertama untuk melihat kapasitas orang ini gitu. Kapasitas orang ini cukup nggak kita lihat. Jadi lihat dulu kuantitatifnya. Si sosok ini tuh bagus nggak? Terus yang kedua, ini yang susah, yang biasanya kita pasti nggak telaten. Dan memang kita spend waktu banyak banget untuk urus ini. Lihat kualitatifnya dia. Itu yang susah. Jadi stylenya dia gimana, lifestyle-nya dia gimana, tipenya dia gimana, behaviornya dia gimana. Dan yang paling penting, circle-nya dia siapa. Kita pasti saya yakin teman-teman itu jarang analisa itu dan males. Tinggal ngendorse ke orang A selesai. Jadi kalau saya itu analisa si A itu sampai sebelum kita memutuskan saya akan deal dengan dia, itu saya pelajari bener-bener impactnya seperti apa. Jadi si A, si Dwi Handa yang mau saya ajak itu saya udah pelajari itu lama. Tipenya seperti apa, matching nggak dengan brand saya. Terus karakternya dia gimana, lifestyle-nya gimana. Oh dia itu ibu-ibu menyusui, punya anak, terus dan seterusnya. Define itu sebanyak mungkin. Akhirnya kita akan tahu dia itu seperti apa. Terus behaviornya gimana? Oh dia sukanya traveling sama suaminya seperti ini, nongkrong sama temennya di kafe seperti itu. Terus terakhir yang paling penting, circle-nya dia siapa? Ini yang selalu nggak dilihat. Jadi circle itu impact-nya adalah ketika saya cukup kolaborasi dengan satu orang, produk saya itu di-blow oleh pertama circle pertama mereka lah. Jadi dengan Dwi Handa kemarin saya itu di-blow oleh 3 circle yang berbeda. Dan akhirnya ya udah terbukti 50K dalam waktu 21 hari, 1.500 dalam waktu 2 jam itu karena itu. Jadi
Karena memilih influencer yang pas. Caranya seperti itu, lihat tipenya, lihat karakternya, lihat lifestyle-nya, lihat behavior-nya, sama lihat circle-nya. Ya harus nulis-nulis, dan itu emang capek banget. Jadi saya itu kalau debat sama istri, sama tim yang untuk urus ini itu bisa seharian, kepoin lagi, lihat lagi circle-nya kemana terusnya, dan segala macam. Lupa produksi. Memang kalau kita ngurus ini emang capek banget sih. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling susah setelah itu, bagaimana deal sama mereka. Itu yang susah. Jadi kalian tahu pasti, contoh Dwi Handa gitu, Dwi Handa. Terus gimana dong saya bisa deal sama dia gitu. Karena mau entry aja teman saya banyak, kok kamu kolaborasi sama dia, saya nge-endorse enggak direken. Saya mau bayar tapi saya mau nge-endorse aja enggak diurus sama dia gitu. Jadi ini tips lagi, bagaimana mau sama dia. Bagaimana kita bisa masuk ke dia dan kita bisa mau. Pertama, bikin relationship sama dia. Jadi meskipun kita bisnis online, sebenarnya deal sama orang-orang ini tetap deal bisnis standar. Tetap negosiasi biasa, tetap make a relationship biasa kayak orang-orang ya bisnis kuno. Saya pertama, kita harus bisa ketemu dia face to face, harus kenalan sama dia. Ya ajak photoshoot at any cost, ajak photoshoot dia. Saya ajak photoshoot semua artis-artis itu ya emang harus keluar. Kalau kamu photoshoot dengan model yang cuma 1 juta 2 juta mungkin enggak habis kos banyak. Photoshoot sama mereka bisa banyak juta. Dan sebenarnya itu enggak, tapi ada efek lain sih untuk itu. Photoshoot sama mereka, terus bikin relationship yang lebih dalam. Saya itu kos untuk ngasih mereka anak mereka ulang tahun, itu udah saya budgetin. Jadi orang-orang yang saya urus, orang-orang yang saya target itu saya memang bikin deep relationship sama dia. Dan akhirnya sekarang saya kalau minta dia endorse bahkan kadang-kadang enggak bayar. Itu investasi jangka panjang yang saya lakukan ya. Yang kita lakukan supaya kita bisa deket sama influencer. Karena fashion ya pasti equal dengan influencer, lifestyle influencer seperti ini. Karena kita sangat dekat sama mereka. Orang yang punya fanatisme, follower yang sangat fanatik dan punya follower yang sangat militan ya mereka. Dan mereka bisa jadi leverage yang kuat buat brand-brand kita. Itu itu aliran saya ya. Jadi ajak photoshoot, bikin relationship yang dalam, dan nanti bikin kolaborasi. Kalau udah sempat kolaborasi dan dia tahu hasilnya, dia pasti kita hubungan semakin enak. Jadi efek bola salju hubungannya akan semakin baik. Kalau kita udah kolaborasi dengan si A dan akhirnya itu berhasil, itu teman-temannya pun trust. Saya entry level nggak pakai dia, pakai temannya dia, dan akhirnya saya kenal, saya bisa touch ke dia, dan temannya presentasi, mau diajak ini gimana? Dia tanya ke temannya, oh bagus kok, nggak pernah mengecewakan. Jadi minimal kalau saya kolaborasi, influencer tuh pasti dapat lah mobil bekas. Mobil bekas ya pertama. Kalau si ini kolaborasi saya terakhir bagus lah dia. Dapat lah Avanza dealer dapat lah dia. Oke, tips pertama untuk bikin good kolaborasi, benar-benar memilih orang yang pas dan bisa deal sama dia. Enggak ada cara lain. Kedua, bikin signature product. Banyak orang kolaborasi itu produknya basic. Banyak orang kolaborasi itu produknya biasa. Saya kolaborasi, jadi ya kita harus bisa nangkep apa sih maunya dia. Dia itu maunya apa? Saya datang, kita udah tahu profilnya dia. Dia pasti minta busui, dia pasti minta produk yang hijab friendly, dia mau minta produk yang seperti ini gitu. Terus kamu maunya apa? Aku maunya warnanya ini, produknya seperti ini, fiturnya ini. Terus kamu punya nggak icon lain? Kayak Off-White masukin di Nike, cuma dia ngasih kain orange di pinggir sama Nike-nya dijahit zigzag, sama ujungnya dikasih kabel tis. Harganya udah naik 3-4 kali. Terus dia naik, aku seneng bunga, keywordmu apa? Bunga matahari. Ya udah, berarti kita harus bisa nginsert sesuatu ke produk kita. Kita ngasih tipping point ke produknya dia ya. Akhirnya visualisasi saya pakai bordir. Saya bordirin bunga matahari sekecil itu, tapi jadi itu jadi signature produk menurut saya. Jadi produknya itu nggak cuma produk hijab biasa selesai. Banyak sih yang bisa dicontek dari lokal brand yang udah kolaborasinya berhasil. Tapi dia harus punya signature produk, apapun itu. Setelah kalian bisa bikin signature produknya ya, itu akan value-nya lebih dapat. Dan ada storytelling di dalamnya, di dalam produk ini, akhirnya itu pasti lebih gampang jualnya. Oke, signature produk. Dan saya buatin versi bayi untuk anaknya kan cukup beken kan. Jadi saya bikin
untuk anaknya open PO versi bayi dan itu lumayan hasilnya. Jadi untuk ibu-ibu dia kembaran sama anaknya gitu. Jadi harus dieksploitasi powernya si orang ini apa aja gitu. Anaknya, suaminya mungkin, circle-nya dia atau apapun. Jadi pelajari benar-benar sekuat sedalam itu. Si sosok ini itu harus punya apa aja gitu. Punya teori, punya kekuatan apa aja gitu. Setelah signature product, terakhir creative campaign. Creative campaign jadi gini, kayak pelajaran yang saya dapat dari brand hijab yang gagal, menurut saya gagal untuk kelas dia ya. Jualan segitu sangat gagal. Creative campaign, jadi kadang orang kolaborasi, teman saya akhirnya juga ngikut kan. Kamu kok ini. Oke, kamu kenalan sama ini. Dia kenalan dan dia ngomong, kok fail aku kok fail, kolaborasiku enggak bagus. Terus dia ngomong, kamu ngelakuin apa aja? Yang biasanya orang lakuin, itu cuma saya kolaborasi dengan dia membuat ini. Jadi subjek, predikat, objek. Jadi ini itu keterangan. Maksudnya creative campaign itu keterangannya. Jadi kalau kita bikin keterangannya maksudnya gini. Agnes Monica featuring Jay-Z bikin lagu rap, bikin lagu keroncong rap, keren kan? Ini itu keterangannya. Agnes Monica bikin lagu dengan Jay-Z keroncong rap dan dinyanyikan di atas perahu, di atas laut. Maksudnya ini heboh, ini itu storytelling yang bisa nge-boost produk kita. Jadi yang saya lakukan, saya udah penuhi, pilih orang yang benar, eksploitasi dia, bikin signature produk, saya bikin campaign-nya dengan baik. Jadi contohnya saya bikin untuk opening, saya udah photoshoot, saya udah pra-campaign, dia udah saya kasih timeline, kamu lakukan ini gitu. Sebelum kita rilis, setelah kita rilis, kita launching, teman-temannya diajak, kita bikin bluffing yang kuat. Sebenarnya launchingnya itu cuma, ongkosnya cuma kecil, tapi teman-teman yang dia diajak itu punya social power yang kuat. Akhirnya kita kecipratan. Jadi kreatif campaign-nya terakhir harus sangat bagus. Jadi kalau kita nggak melakukan ininya, kita akan banyak kehilangan esensinya. Jadi kreatif campaign itu keterangan. Jadi rumusnya cuma subjek, predikat, objek, keterangan. Ini keterangan terakhirnya. Jadi kalau saya nyanyi dengan Rhoma Irama lagu pop gitu. Saya nyanyi dengan Rhoma Irama lagu pop di atas gedung tertinggi yang ini keterangan terakhirnya. Jadi kreatif campaign-nya harus dibikin dan dibuat se-signature mungkin. Jadi mungkin itu ya sharing saya. Kita mungkin bisa diskusi aja. Itu saya share pengalaman saya yang saya lakukan, best practice yang saya lakukan, dan menurut saya mencapai goal saya. Mungkin itu bisa di-insert untuk teman-teman untuk support mencapai target-targetnya dengan caranya masing-masing dan stylenya masing-masing. Yang jelas konten dan marketing itu bikin produk terjual. Gampang jual produk, bikin konten yang bagus, endorse ke tempat yang bagus, pasang ad yang banyak, kita bisa menjual produk, tapi belum tentu repeat. Repeat itu kalian mesti bikin produk yang bagus. Kalau kalian bikin produk yang bagus, kita akan bisa repeat order. Jadi yang membuat orang repeat itu ya produk kita, bukan marketing kita. Dan terakhir, yang bikin orang loyal dan fanatik itu brand kita. Konsistensi kita bikin konten yang baik dan produk yang bagus. Itu yang bikin orang fanatik, dan mungkin kita akan dapat manfaatnya beberapa tahun lagi setelah kita konsisten lakuin itu. Ketika kita rilis itu udah royan. Seperti ini nih. Seperti kalau kita udah rilis tanpa kolaborasi pun produk kita juga akan jadi rebutan. Mungkin itu share dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Yuda mengucapkan terima kasih buat teman-teman udah undang saya ke sini, dan semoga sharing saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari teman-teman ada pertanyaan? Ini menarik ya. Tadi yang terakhir yang paling penting, bisnis itu dibangun atas repeat order ya. Jadi jangan happy Anda mendapatkan pelanggan terus-menerus, tapi tidak memperhatikan tingkat repeat ordernya. Ya, karena itu berarti kesetiaan pelanggan Anda bisa diukur dari situ. Benar ya Mas ya? Yang saya tanyakan, tadi saya dengerin sambil nyatet, itu adalah untuk sistem kolaborasinya, itu dengan sistem pembagian hasil atau MOU-nya itu dengan sistem pembagian hasil atau penggajian seperti itu kepada influencernya. Itu yang pertama.